Oke, baik ya, saya lanjut lagi mata kuliah ini dengan mata kuliah yang hampir sama, yaitu teknologi cloud computing ya. Mungkin tadi udah saya jelasin ya contoh-contoh cloud computing, salah satu bagian dari implementasi cloud computing, salah satu ialah Telegram ya. Kalau WhatsApp sebenarnya belum ya. Dia itu masih memakan memori kita gitu ya. Masih apa namanya? eh, Membebani storage kita gitu. Kita klik tersimpan ke kita gitu. Tapi kalau YouTube, Telegram, Dropbox ya sudah termasuk itu bagian dari cloud computing. Oke, baik. Tadi saya mau ini sekarang saya mau implementasi ya, implementasi menggunakan VirtualBox ya. Yang pertama kita lakukan untuk VirtualBox ini kita download dulu ya. Kita download dulu ya requirement-nya. Apa-apa saja nanti peralatan untuk simulasi. Yang pertama kita akses di sini ya, proxmox.com. Nah, di proxmox.com ini kita masuk ke ini ya, ke download ini. Ada sini download. Kemudian ini kita klik download ya. Kemudian kita perhatikan di sini. Ini yang kita pilih ya, yang ini, yang Proxmox Virtual Environment. Nah, ini kita pilih. Jadi nanti kita klik di sini. Kemudian di sini ada ISO image ya. Nah, ISO image. Kemudian nanti kita download yang ini, yang bagian ini ya, yang versi yang ini. Nah, ini nanti ISO-nya. Nah, itu yang pertama. Nanti kalau misalnya kita ingin menginstal langsung ke server, misalnya ke flash disk, kita langsung download yang namanya aplikasi yang namanya Balena ya, Balena Etcher. Nih, ini aplikasi ini kita download Balena ini untuk memflash ya ISO Proxmox ke dalam flash disk supaya flash disknya itu bisa dibaca ya, dibaca di server. Ya, ini dia nanti, ini link downloadnya. Nah, ya. Kebetulan ini sudah saya download ya, ada dua sudah saya download, yaitu VirtualBox. Kalau mau Anda download biasakan kita mendownload itu dari situs resminya ya. Misalnya VirtualBox ya. VirtualBox ini kita download dari sini. Nah, ini link downloadnya. Nah, ini. Oke, ini VirtualBox ya. Ini masih pengguna Windows ya. Lain cerita nanti kalau menggunakan Linux ya, itu dia VirtualBox. Kemudian di Telegram udah saya post ya. Kebetulan karena ini sudah memakai teknologi cloud computing, maka Anda nanti masuk bergabung di grup ya. Kalau Anda gabung di grup ini, nanti Anda lihat aja di sini. Klik ini, kemudian Anda lihat di sini apa namanya? File ya. File di sini akan terlihat yang namanya VirtualBox ya kan. Kemudian ada juga Proxmox ISO. Nah, itu sudah ada nanti ya. Jadi nanti kalau ingin mendapatkan apa ini, boleh tadi yang saya arahkan juga kunjungi websitenya, juga langsung ke grup kita, yaitu grup cloud computing dan teknologi cloud computing. Nah, ini dia ya. Oke, baik ya. Sekarang saya buka VirtualBox saya ya. Jadi saya nggak apa namanya, bagaimana cara menginstal VirtualBox Anda sudah mengerti lah itu ya. Gampang sih menginstal VirtualBox selalu di Windows ini. Oke ya, selanjutnya saya praktekkan dulu bagaimana cara membuat Proxmox ya, bagaimana cara menginstalnya gitulah ya. Kemudian kita klik sini new ya, kemudian kita buat sini misalnya Proxmox ya, Proxmox. Nah, ya, kemudian PPS, misalnya kita buat sini PPS. Nah, hanya ini hanya nama saja. Kalau misalnya Anda membuat kita buatlah PE ya, yaitu virtual environment ya. Kita buat PE gitu. Tambahkan S-nya biar berbeda dengan yang ini. Nah, ini sudah ada soalnya yang tadi pagi. Kemudian ini simulasinya ya. Di sini kita pilih type-nya itu adalah Linux ya, karena ini dibuat dari Linux. Kemudian distronya adalah Debian, maka kita pilih Debian yang 64 bit ya. Kemudian memorisasi itu disesuaikan ya, karena RAM saya itu adalah 8 GB. Di sini langsung ada default 10.024.
Sebenarnya kalau kita lihat di Proxmox-nya itu spesifikasinya sudah bisa sih mencapai 2 giga ya. Nah, misalnya ini saya buka dulu ya. Kita lihat di sini misalnya Proxmox-nya. Proxmox ini. Kita lihat di sini home ya. Oke, mungkin saya langsung aja lah, nanti kelamaan ya. Coba diperhatikan lagi balik. Ini saya klik ini Debian, kemudian ini saya buat aja 2048, berarti sekitar 2 giga ya. Jadi kalau misalnya dia separuh, yang penting dia jangan sampai mentok gitu, karena kan virtual ya. Supaya nanti nggak terlalu ngelek kali laptop kita. Jadi kalau kita pakai VirtualBox ini, jangan semuanya dijalanin itu ya, satu-satu aja, yang penting aja, supaya tidak memakan memori di laptop kita. Selanjutnya ini kita klik create ya, kita create saja langsung seperti ini. Ini bisa kita tempatin nanti di tempat lain ya. Kita ini pilihannya seperti ini, tetap, kemudian create. Kemudian di sini ini juga menyesuaikan ya. Sekarang itu kalau dilihat apa namanya, simpanan saya, yaitu mungkin sekitar ini, saya klik kanan, data, saya tempatkan aja di data. Ini mungkin space-nya itu ada 400, ini yang free ya, free space-nya itu 408 giga lagi. Bolehlah saya lokasikan misalnya di sini saya lokasikan di sini sekitar berapa ya? Mungkin kita buat sini adalah 50 giga ya, 50 giga. Sorry. Ini giga ya. GB. Sorry. Boleh seperti ini ya. Kemudian kita create langsung di sini, create seperti ini. Dynamic allocate FDI, VDI. Kemudian kita tempatin di mana? Ini bisa kita tempatin di sini ya. Kita tempatin di mana? Di local disk D ya, ataupun di data, supaya nanti tidak hilang ya. Proxmox namanya. Nanti kalau misalnya install ulang, dan kita nggak mesti mindah-mindahin lagi. Kita Proxmox VFS, kemudian save. Udah tersimpan seperti ini di alamat yang ini yang kita tentuin, kemudian kita create langsung. Selanjutnya di sini akan ini dia udah off ya. Ini sekarang kita jalanin. Jadi nanti 2 versi, bisa langsung dari sini kita masukin dari storage ini ya kan, karena di sini kan ID secondernya masih kosong nih. Ini bisa kita masukin, tambahkan di sini. Kemudian kalau sudah apa, langsung kita choose, pilih Proxmox gitu. Ini kalau misalnya sudah ada gitu ya, kalau sudah pernah kita masukin gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada, misalnya nggak ada di sini, belum ada di sini listnya, bisa Anda choose disk file ya, seperti ini. Bisa kita pilih ke tempatnya. Tempat yang mana kita cari lah, misalnya di mana kita download tadi software ataupun sistem operasi, operation system Proxmox ini. Misalnya seperti ini ya, itu dia. Jadi karena sudah ada di sini listnya, saya klik aja storage, saya pilih storage ini, kemudian saya klik empty ini karena masih kosong, kemudian saya pilih yang namanya Proxmox ya. Ini virtual environment 6.3.1 ya. Itu versi yang terbaru .iso. Sekarang ini sudah terisi nih, ya kan? Sudah terisi, kemudian kita ini start, di start ataupun klik 2 kali ya. Kita start. Coba kita lihat. Maka nanti dia akan berjalan. Kita lihat dulu siapa yang mau masuk nih. Oke, selanjutnya kita lihat dulu apa yang terjadi. Masih proses ya. Ini dia. Oke. Ini ya. Jadi seperti ini dia. Ini. Install Proxmox VA ya. Ini dia. Kemudian inilah GUI-nya. Kemudian ini kita enter ya. Kita enter.
Nah, seperti itu. Jadi ini laptopnya harus mendukung yang namanya teknologi virtualization teknologi ataupun VT. Kalau kita lihat di sini PT-nya sudah oke, ya. PT di sini dia acceleration ya. Accelerationnya itu harus PT di sini. Jadi ini diaktifkan dari BIOS ya. Jadi ini biasanya ini dari BIOS ya. Nah, ini kita lihat dari BIOS laptop kita. Jadi di BIOS laptop kita ataupun komputer PC kita set ya, dia harus enable ataupun aktif. Nah, nanti biasanya kalau kita lihat di text manager ada misalnya di situ BIOS-nya ya. Harus aktif yang namanya VT-nya. Jadi kalau misalnya laptopnya tidak mendukung teknologi virtual, maka tidak bisa dijalankan, tidak bisa kita menginstal membuat simulasi seperti ini. Kemudian kita okekan di sini, kalau muncul seperti ini, no support ke VM. Kita okekan aja langsung. Di sini boleh main tab, boleh juga main mouse. Jadi di sini adalah GUI ya, graphical user interface. Sampai di sini kita agree, kita menyetujuinya. Ini adalah untuk pernyataan ya, lisensi agreement ya. Jadi kita langsung agree aja di sini. Kemudian di sini juga dijelasin Prosmos Virtual, ini penjelasannya semua tadi ya. Ini katanya nanti secara otomatis akan membuat partisi ya. Kemudian kita menginstal seluruh yang dipersiapkan paket-paket sampai dengan selesai untuk membuat sistem debootable from hard disk ya. Jadi nanti otomatis nanti sistem operasi ataupun ISO-nya Prosmos itu akan dikopikan ke dalam hard disk virtual kita seperti ini gitu ya. Kemudian ini juga penjelasannya, please prefer the installation target. The display hard disk to use installation warning all extensive version and data will be lost. Jadi nanti perhatian, seluruh data itu nanti akan habis gitu. Makanya tadi kita kalau kosikan ini sebenarnya virtual gitu ya. Tetapi ya di mana-mana memang kalau kita install itu harus habis semua, dikosongin supaya nanti di copy paste ya. Artinya nanti proses pengkopian pemindahan dari ISO-nya Prosmos ini berpindah ke dalam hard disk kita. Kemudian automatic address detection, yaitu maksudnya nanti secara otomatis nanti konfigurasi di dalam perangkat keras kita. Jadi secara otomatis nanti perangkat keras kita itu di setting secara otomatis ya. Graphical user interface ya, final configuration will be done ya on the graphical user interface via web browser. Jadi nanti setelah nanti kita selesai menginstal ini, seluruh konfigurasi sudah selesai, nanti konfigurasi kita lakukan ya, yang dibuat secara otomatis nanti di sini kita bisa mengaksesnya katanya menggunakan yaitu dari akses menggunakan web ya. Jadi maksudnya seperti ini, nanti bisa kita akses menggunakan web ya. Tinggal kita nanti mencari alamat IP-nya seperti yang sudah saya implementasikan di sini. Nah, ini. Jadi ini sebenarnya saya akses menggunakan alamat IP-nya. Ini secara localhost yang sudah diinstal di dalam server gitu ya. Itu maksud dia tadi, yaitu ya you can be you can be access via web browser. Oke, selanjutnya kita pilih next ya. Instalnya sangat mudah ya. Ini kita pilih Indonesia. Pilih Indonesia. Kemudian isi Jakarta. Oke, this oke, next. Ya. Selanjutnya di sini kita pilih, kita buat passwordnya. Passwordnya misalnya kita buat di sini admin, ya. Jadi kalau mau buat password itu sebenarnya buatlah yang secure ya. Ini masih biasa-biasa aja. Kemudian emailnya buat aja misalnya misalnya saya contohkan sini saidi@gmail.com. Bisa dibuat email yang yang benar, bisa juga email yang salah. Yang penting ada @gmail.com-nya ya. Ini masih percobaan. Walaupun nanti Anda install di server yang benar, tidak ada masalah email ya. Jadi email itu biasanya untuk informasi, manakala nanti ada informasi dari Prosmos-nya. Itu pun sebenarnya kalau kita daftar, maka nanti dikirim suatu informasi ke email kita. Kemudian kita buat password, kita compare. Ini yang pendek-pendek yang hanya default aja. Kalau misalnya kita sungguhan, maka kita buat yang benar-benar secure, benar-benar aman passwordnya, yaitu kombinasi karakter yang susah ditebak ya. Kemudian kita next kan. Selanjutnya di sini muncul nih, ya kan? Manajemen interface ini sudah otomatis, ini nggak usah kita atur lagi. Kemudian host name, ini kita buat misalnya di sini salah satu adalah cloud ya.
cloud misalnya ubd ya .ic.id, itu hanya nama aja ya. Kemudian IP address-nya ini bisa kita apa namanya, bisa kita sesuaikan sesuai yang kita inginkan ya. Misalnya kita bentuk dari sini, kita ingin nanti dari laptop kita ini secara otomatis nanti bisa kita remote, jadi kita sesuaikan dengan net ID yang ada di laptop kita ini ya. Ini misalnya saya coba masuk di sini Ethernet, saya akan lihat dulu alamat ID IP saya ya, kemudian Ethernet. Jadi di sini akan secara otomatis kalau misalnya sudah kita install VirtualBox, maka di sini akan otomatis VirtualBox host only Ethernet, VirtualBox host only Ethernet, karena ini banyak ya, karena banyak yang kita jalankan tadi VM-nya. Ada beberapa VM yang berhubungan dengan ini. Jadi di sini yang benar adalah yang ini, network 5 ini. Di sini enggak, ini bukan virtual ya. Jadi ini adalah asli bawaan daripada laptopnya. Kalau kita lihat alamat IP-nya, ini dia. Details. Berarti kita harus masuk ke dalam dalam ranah ini, dalam net ID ini. Ada 254 ke bawah lah gitu ya, 254, 253, 251. Jadi kita masukkan sesuai dengan net ID bawaan laptop di mana kita melakukan simulasi. Ini saya masukkan dulu. Saya coba di sini 200, 200, 200, kemudian 253 misalnya. Ya, kemudian ini sama juga gateway-nya. Gateway-nya kita ambil dari sini. Karena gateway itu adalah pintu gerbang dari jaringan, maka dia sama gateway dengan DNS sama biasanya ya. Kemudian prefixnya di sini juga dijelasin ya. IP address, CID, reset domain, IP address and netmax ya. Netmax for your server in CIDR notation. Jadi notationnya adalah 20/24 bit ya. Jadi maksudnya kita set ini yang pertama sudah kita lakukan, kemudian gateway-nya sudah kita lakukan juga, kemudian juga sudah kita lakukan yang namanya pembuatan hostname ya. Kemudian kita next kan. Selanjutnya muncul seperti ini informasi, please confirm ya, di display information ya, once you install button. The installer will begin deprecation your device, drive and extract the required files. Jadi ini adalah ringkasannya. Artinya sudah kita lakukan yang tadi, makanya kita cek kembali ya, kita cek kembali apakah sudah benar menurut kita. Kalau sudah oke, kita langsung katanya tombol klik tombol install supaya terjadi proses installing. Ya, di sini akan otomatis di sini bisa kita checklist ya, bisa kita, maksudnya ini automatically reboot after successful installation. Maksudnya ketika kamu ini checklist, nanti setelah selesai install, maka nanti dia secara otomatis restart ya. Maka ini saya langsung checklist kemudian install. Nah, ini dia. Full ya virtualization ke VM. Jadi di sini juga dijelasin. Ini adalah untuk virtualization platformnya seperti ini. Ya. Interface ready, central management, clustering, online backup solution, live migration. Nah, itu dia. Oke, itu dia ya. Oke, Bapak Ibu, jadi proses installnya sangat mudah ya. Sangat mudah. Tapi nanti kalau kita langsung menggunakan yang namanya kita langsung dapat project misalnya, ada misalnya kita install mau project untuk menginstal sistem operasi virtualisasi sungguhan misalnya di server yang sebenarnya, maka kita ekstrak dulu OS-nya itu ke dalam flash disk ya. Ke dalam flash disk, kemudian kita ekstrak menggunakan Balena Etcher tadi yang saya sebutkan tadi di demo sebelumnya ya. Ini dia softwarenya, itu plus ini. Jadi menggunakan ini download for Windows ya. Nah, apa lagi ya? Tadi ada saya bilang tadi harus ada menggunakan teknologi apa namanya? Teknologi virtualization di BIOS. Jadi maksud saya gini, kalau misalnya laptop Anda mendukung teknologi teknologi virtualisasi ya, itu Anda cek menggunakan di BIOS ya, di sistem BIOS-nya itu. Bagaimana ngeceknya? Googling aja ya. Misalnya googling setting ya, PT BIOS di laptop. Nah, Anda cek di sini. Jadi di sini ada teknologi VT, yaitu Virtualization Technologies ya. Biasanya sih banyak-banyak beda-beda yang masuk ke BIOS ya. Ada misalnya yang HP, kalau yang HP biasanya sih F10 gitu ya. Kalau yang Acer misalnya F2, kalau misalnya yang Lenovo F2. Jadi
Misalnya saya klik ini. Kalau nanti nggak Anda aktifkan ini, maka ya ada nanti kesalahan. Nanti pasti nanti bilang kamu aktifin dulu sistem BIOS-nya gitu, ya. Teknologi apa namanya virtualisasi yang seperti yang ini ditunjukin. Ini kan disable nih, misalnya kita enable kan atau kita on kan. Nah, ini di enable kan dia. AMD yaitu ini deh Virtual Technologies. Ini juga ini Intel Virtual Technologies. Nah, ini beda-beda, ini yang Lenovo nih. Ini sama Lenovo juga ya, di enable kan. Jadi dia diaktifkan ya. Begitu dia. Kalau misalnya dia notebook, mungkin notebook tidak mendukung ya. Kalau misalnya Anda ingin mempraktekkan ini, tidak mendukung. Kenapa tidak mendukung? Ya, laptop itu sebenarnya diperuntukkan untuk kalangan-kalangan yang apa namanya, yang ringan gitu ya. Mungkin untuk kita buat program gitu. Tetapi dia nggak untuk diperuntukkan untuk simulasi. Sangat berat mungkin kalau kita menggunakan notebook. Kenapa? Ya, kita lihat aja memorinya. Nah, mungkin nggak bakalan sanggup, apalagi misalnya VirtualBox gitu ya. Jadi ketika kita ingin menjalankan VirtualBox ini, ingin menginstal misalnya sistem operasi simulasi yang lainnya, sistem operasi Linux ya, Windows, kalau kita nggak aktifkan teknologi VT-nya itu, maka akan menolak nanti ada apa namanya, ada info nggak bisa berjalan gitu loh, yang nggak optimal. Nah itu dia. Jadi kita cek lagi kembali di sini, ini hampir selesai ya. Jadi di sini adalah virtualisasi IT infrastruktur. Nah, ini dia. Jadi virtualisasi yaitu milik apa namanya, sarana dan prasarana Anda, yaitu di bidang IT. Jadi sangat cocok. Kenapa? Kalau kita lihat di sini sangat banyak sekali apa fiturnya gitu. Ini misalnya, ini saya menggunakan beberapa sistem operasi, udah saya buat PM-nya, dan ini juga bisa di backup ya. Kalau misalnya Anda lihat di sini di hard disk yang ini adalah konten, ini adalah penyimpanan ininya, ISO-nya, ISO yang kita jalankan di sini. Kemudian juga di sini untuk apa? Untuk backup-nya ini. Ini jadi misalkan nanti rusak misalnya, ini bisa kita backup. Dan ini juga bisa kita cloning. Jadi di cloning maksudnya ini bisa kita gandakan gitu. Jadi artinya gini. Kalau misalnya satu sistem operasi sudah selesai kita install, misalnya Windows lah misalnya kan, sudah kita install Windowsnya, programnya sudah kita install, kemudian langsung kita clone aja gitu. Kita clone, maka nanti ya direplika lah gitu ya. Ini kan bisa juga di VirtualBox di clone. Nah ya, ini di clone. Jadi kita nggak lama-lama lagi menunggu penginstalan secara manual gitu ya. Jadi makanya kenapa banyak orang menggunakan VPS ya, salah satunya tadi orang yang dibuat di ladang bisnis, dijual VPS itu supaya cepat gitu, nggak mesti lagi merawat server gitu ya, nggak mesti lagi masang jaringan, nggak mesti lagi sewa bandwidth ya, Indom ataupun SP yang lainnya, cukup dia bayar sewa untuk VPS-nya itu, tergantung daripada kebutuhannya, seperti yang kita lihat di sini. Jadi ini sebenarnya, ini kalau kita lihat di belakang ini ya kan, ini kan di belakang layar kaca lah istilahnya ya. Ini sebenarnya mereka itu menggunakan aplikasi atau sistem operasi virtualisasi. Apakah dia menggunakan Proxmox ataupun yang sejenisnya gitu. Kalau kita deteksi dia menggunakan sistem operasi apa sih? Mungkin kalau yang ininya untuk tampilan website itu menggunakan WordPress ya, kalau tak salah ya. Kalau kita lihat di sini kan bisa kita deteksi. Ini aplikasi jualan dia. Aplikasi jualan dia itu menggunakan WordPress, CMS-nya, yaitu Content Management Systemnya dia menggunakan WordPress. Kemudian web servernya itu menggunakan Let's Fit, database-nya MySQL. Kemudian website ini dibangun menggunakan program PHP. Ya, ini dia kita nggak bisa mendeteksi di sini apakah dia menggunakan sistem operasi Proxmox, kita nggak bisa. Kita mendeteksi ini kita harus hack dulu dia kan, gitu kan. Kita harus hack dulu menggunakan Kali Linux. Jadi Kali Linux itu biasanya ya kerjanya itu untuk melihat informasi-informasi tentang website itu, siapa yang di belakangnya, ISP apa yang digunakannya. Nah, itu memang kalau kita ingin hack gitu ya, mencoba-coba masuk ataupun mengetahui informasi tentang server itu, gitu dia. Nah, jadi kita lihat lagi di sini dulu apakah sudah selesai. Nah, ini sebentar lagi selesai nih ya. Jadi Proxmox ini ya mungkin sangat cocok bagi kita, misalnya di bidang untuk pengembangan infrastruktur. Tepatnya gini, kalau misalnya Anda mempunyai satu PC ataupun komputer server gitu ya,
Anda harus imigrasi, yaitu install segera menggunakan Proxmox ini. Kenapa? Karena bisa banyak kita buat layanan di sini, banyak sekali layanan yang harus kita buat di sini. Tergantung kebutuhannya. Salah satunya tadi yang saya install di sini adalah Nextcloud, ya, Slims, kemudian aplikasi-aplikasi yang lainnya gitu. Jadi nggak mungkin kan kalau misalnya kita buat satu sistem operasi kemudian satu hardware gitu ya, itu terlalu mubazir ya. Tetapi kalau misalnya ada platform seperti ini, maka inilah pilihan yang tepat untuk kita sebagai, ya katakanlah kita sudah mempelajari teknologi cloud computing ya. Ini sangat membantu sekali. Oke, sambil kita tunggu ini sampai selesai, apa ada yang mau ditanyakan? Ini saya rekamnya, ini nanti saya post besok pagi mungkin, karena di sini kita proses penyatuan suara dengan penyatuan videonya ya. Ini memang sengaja saya pisah suara dengan video supaya nanti suaranya lebih jernih. Kalau Anda lihat misalnya di channel YouTube saya ya, suaranya sangat jelas-jelas gitu ya. Ini ada ada di Telegram, udah saya post. Jadi nanti Anda lihat aja di sini misalnya link ya. Share link. Anda lihat aja link-link yang di sini ya. Penjelasan teknologi computing. Silakan nanti Anda buka, Anda tonton ya kan. Mana yang menurut Anda lebih cocok untuk Anda, atau pertemuan-pertemuan yang sebelumnya atau tentang jaringan komputer masih ada di situ. Kemudian juga kalau ada di situ tombol subscribe ya, diklik aja gitu ya, itu nggak ada masalah itu. Itu nggak ada masalah ya, diklik aja ya. Kalau bisa di like sekalian gitu ya, supaya lebih giat saya mengembangkan channel ini ya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya kalau misalnya Anda tonton tentang jaringan komputer pun ada di situ, tentang yang lainnya pun ada di situ ya. Jadi YouTube itu sebenarnya itu adalah antara neraka dan surga ya. Anda lah yang mau kemana. Kalau Anda memilih surga, bukalah yang baik-baik. Kalau Anda mau neraka, bukalah yang buruk-buruk ya. Jadi ya hati-hatilah ya menggunakan medsos ataupun media internet ini sekarang, karena juga bisa kita nanti kecanduan gitu ya. Yang penting saya sampaikan tadi di awal tadi, motivasi adalah banyak membaca, menonton itu juga membaca, memperhatikan juga membaca, riset ya kan. Bentar lagi Anda riset, itu juga membaca. Jadi itu dia. Ini adalah mungkin suatu terobosan baru kalau misalnya Anda nanti membuat suatu judul kerja praktek ya. Salah satunya adalah bisa dihadirkan ataupun bisa dieksplor dari tentang mata kuliah ini ya, karena ini sebenarnya asik gitu ya. Menyangkut dengan jaringan komputer, kemudian penyimpanan data secara awan, cloud computing ya. Kemudian teknologinya itu memang sangat banyak digunakan saat ini ya. Kalau misalnya dia tidak bisa online, offline pun nggak apa-apa. Anda harus bisa melihat desa Anda ataupun kampung Anda. Di kampung mungkin nggak ada sinyal gitu ya, tetapi bisa Anda membuat internet sendiri di sana. Misalnya ada satu PC itu jadikan sebagai server, Anda download video ya kan, video-video pembelajaran, Anda masukkan ke dalam server itu, kemudian Anda pasang antena ya kan, antena access point, kemudian diinteraksikan ya, handphone yang enggak dapat handphone dihubungkan ke ke antena itu ataupun ke sinyal WiFi itu. Tetapi internet memang tak ada. Dia hanya mengakses misalnya seperti ini. Ini ada saya buat layanan juga, Sister misalnya ya, Sister 8096. Ini dia Jellyfin. Ini servernya juga di sini di dalam Proxmox ini. Jadi seperti ini dia. Jadi Jellyfin itu sebenarnya ada juga di Windows, bisa juga dijalankan di Windows ya. Misalnya gini. Ini kalau misalnya bisa dibuat seperti YouTube. Ini nampaknya kayak YouTube gitu ya. Kalau misalnya sudah banyak kita upload di sini misalnya video-video, maka nanti deskripsi videonya itu pun akan muncul. Oh, ini video tentang ini gitu. Ini misalkan ini kan muncul nih, teknis install Winbox di Ubuntu. Jadi muncul dia. Bagaimana cara kerjanya ini? Ini sangat panjang nih. Bagaimana cara membuat seperti ini? Nah, ini localhost. Jadi kalau misalnya kita akses ini secara localhost, misalnya di sebuah desa kita buat yang tidak ada jangkauan internetnya, ini adalah solusi aplikasi ya, solusi cloud ya, cloud computing yang bisa kita buat yang serupa dengan YouTube, yang bisa membantu di sana proses belajar mengajar.
Jadi kita buat servernya satu, kita hubungkan dia ke wireless, ke access point, kemudian kita tembakkan, kita sebarkan di tengah-tengah kampung itu. Jadi itu sebuah solusi menurut saya. Jadi sebenarnya di zaman COVID ini sebenarnya masih banyak sih media-media pembelajaran ataupun wadah yang dijadikan sebagai ya alat bantu, yaitu proses belajar mengajar. Ya, nggak mesti misalnya kita apa namanya bersusah payah mengalirkan jaringan internet ke sana. Ya kalau bisa. Tetapi kan masih ada yang nggak terjamah teknologi gitu ya. Nah, jadi Anda lah yang mau riset seperti itu, sangat bagus menurut saya. Tetapi kalau misalnya Anda riset ataupun kerja praktek sudah itu-itu saja gitu ya, sudah gitu-gitu aja, judulnya yang lama-lama, berarti Anda itu tidak bergerak, tidak membaca lingkungan Anda ya. Jadi menurut saya hal ini sangat penting, apalagi mata kuliah ini sangat mendukung dengan kerja praktek saat ini. Mungkin Anda nanti berlalu 2 bulan ataupun nggak sampai mungkin 2 bulan ya, sebulan ya kan udah ada info lah itu ya. Pengambilan SK kerja praktek, pencarian kerja praktek sudah mulai ada itu nanti. Oke, baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita pulang? Ada yang mau ditanyakan lagi karena ini sebenarnya pertemuan pertama. Mungkin kalau mau praktek nanti bisa Anda sediakan laptop Anda, kemudian nanti aplikasi dan softwarenya itu bisa Anda dapatkan di Telegram ataupun sesuai yang saya demokan tadi, bisa Anda kunjungi websitenya. Nanti ditonton lagi videonya atau besok pagi ditonton ya. Silakan nanti ditonton ya, lebih 2 menit, 3 menit, 4 menit kalau bisa nanti Anda tonton ya sampai selesai gitulah. Yang paling fokusnya itu adalah tadi yang saya demokan tadilah, yang saya sampaikan juga kan penting-penting juga sih. Saya nggak banyak kali humor dalam proses belajar mengajar ini. Paling di awal-awal sebelum saya rekam baru nanti ada humornya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Cukup, Pak. Oh, cukup ya. Oke, kalau sudah cukup mungkin saya stopkan dulu rekamannya.